wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalilur Rahman, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022, LPTK Universitas Islam Malang. Saya berasal dari Madrasah Aliyah Negeri Bontang, Kalimantan Timur. Pada saat ini, saya akan membuat best practice dengan menggunakan metode STAR untuk mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran program based learning dengan menggunakan pendekatan saintifik berbasis TIPEC untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam materi transformasi geometri. Selamat menyaksikan. Tujuan yang ingin dicapai melalui pendekatan TIPEC dengan menggunakan pembelajaran problem based learning berbasis 4C, yaitu critical thinking and problem solving, communication, collaboration, creativity and innovation, literasi digital, dan P2K. Dengan menggunakan metode tanya jawab dengan aplikasi GeoGebra, pembelajaran inovatif, dan LKPD, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan soal HOT dalam materi transformasi geometri dan materi limit fungsi trigonometri dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan santun, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, bekerja sama, berkomunikasi, dan berliterasi dengan baik. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah: 1. Rendahnya pemahaman peserta didik pada materi matematika. Akar masalahnya disebabkan oleh model pembelajaran yang digunakan kurang kreatif. Media pembelajaran kurang kreatif dapat menurunkan semangat belajar peserta didik. 2. Rendahnya tingkat pemahaman peserta didik terhadap soal yang berbasis HOT mengakibatkan kurangnya inovasi yang terjadi pada proses pembelajaran. 3. Kurangnya sumber daya manusia yang handal dalam pemanfaatan teknologi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Praktek ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran karena: 1. Dapat meningkatkan pemahaman peserta didik, literasi matematika, berpikir kreatif, inovatif, tepat dan menarik, serta dapat meningkatkan kemandirian belajar peserta didik dengan memanfaatkan teknologi. Maka dilakukan pembelajaran problem based learning dengan aplikasi GeoGebra. 2. Dapat mengatasi kesulitan belajar matematika dalam menyelesaikan masalah soal HOT melalui pembelajaran program based learning. 3. Pembelajaran lebih terstruktur. 4. Pembelajaran kolaboratif antara peserta didik dan guru. 5. Pembelajaran berorientasi HOT. 6. Pembelajaran berorientasi pada keterampilan belajar dan mengembangkan keterampilan abad 21. 7. Memanfaatkan penggunaan ICT dalam pembelajaran matematika, yaitu memanfaatkan aplikasi GeoGebra sehingga dapat membantu peserta didik dalam mengeksplorasi konsep matematika secara mendalam. 8. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran mampu menjawab tantangan dalam menghadapi era revolusi 4.0 dan society 5.0. Yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini adalah: 1. Memperoleh bimbingan dari dosen pembimbing dan guru pamong dalam proses penyusunan rencana pembelajaran PPL 1 dan 2. 2. Berdiskusi dan mempresentasikan hasil penyusunan rencana pembelajaran PPL 1 dan 2 bersama dosen, guru pamong, dan teman-teman mahasiswa PPG. 3. Melakukan revisi perbaikan rencana pembelajaran PPL 1 dan 2 berdasarkan sharing dari hasil diskusi dan presentasi yang sudah dilakukan. 4. Mengunggah perangkat pembelajaran PPL 1 dan PPL 2 ke LMS. 5. Melaksanakan PPL 1 dan 2 berdasarkan perangkat pembelajaran ke-1 dan ke-2. 6. Mendokumentasikan dalam bentuk video proses pelaksanaan PPL 1 dan 2. 7. Mengunggah video tanpa editing pada LMS. 8.
mengunggah video yang sudah diedit berdurasi 15 menit pada LMS, di mana video tersebut diberi keterangan langkah-langkah pembelajaran lengkap. 9. Melakukan refleksi atau evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah 1. Kesiapan peserta didik dalam proses pembelajaran. 2. Proses pembelajaran belum maksimal dikarenakan belum terbiasa dalam proses pembelajaran melalui live Zoom dan perekaman. 3. Kemampuan pengeditan video yang terbatas. 4. SDM yang membantu proses perekaman. 5. Sinyal internet yang terkadang mengalami gangguan. 6. Evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang terlibat pada pelaksanaan PPL 1 adalah 1. Peserta didik kelas 11 IPA 1 dalam proses pembelajaran materi transformasi geometri tentang rotasi dan dilatasi. 2. Guru sebagai fasilitator. 3. Dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan pembelajaran PPL 1. 4. Rekan sejawat peserta didik yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Yang terlibat pada pelaksanaan PPL 2 adalah 1. Peserta didik kelas 12 IPA 2 dalam proses pembelajaran materi limit fungsi trigonometri. 2. Guru sebagai fasilitator. 3. Dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan pembelajaran PPL kedua. 4. Rekan sejawat peserta didik yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? 1. Mempersiapkan peserta didik sebelum pembelajaran dimulai dengan menginformasikan materi yang akan dipelajari, supaya peserta didik mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan mempelajari materi di rumah. 2. Pada PPL 1, guru mempersiapkan alat perekam yang belum tersedia di madrasah dengan meminjam laptop madrasah dan HP peserta didik. 3. Meminta izin ke kepala madrasah dan guru bidang studi pada hari pelaksanaan PPL. 4. Memasang 3 kamera dengan 1 kamera tersambung dengan PC yang terhubung dengan Zoom agar dosen sit-in bisa melihat proses pembelajaran dan direkam. 1 kamera bergerak untuk merekam kegiatan lebih detail di setiap proses, dan 1 kamera merekam dari awal sampai akhir selama 90 menit. Dan hasil rekaman keseluruhan diambil video dengan sisi terbaik untuk diedit menjadi 15 menit. 5. Pada PPL 2, proses pelaksanaan tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pada PPL 1. Guru PPL mengedit video pembelajaran sendiri agar mendapatkan hasil edit video terbaik sesuai yang diinginkan dan mencakup langkah-langkah pembelajaran lengkap. Maka guru PPL mempelajari sendiri tutorial yang ada di YouTube dan bertanya dengan teman IT. 7. Sebelum pelaksanaan PPG, guru dan tim rekaman mengecek semua alat perekam video, audio, Zoom, PC, media. Apakah sudah terpasang dan tersambung dengan baik? 8. Memilih lokasi yang baik dengan meminta kelas lain diberi pengertian, sehingga memilih kelas 11 IPA 1 dan 12 IPA 2 yang lebih tenang, supaya suara yang dari luar tidak terdengar dalam proses perekaman, sehingga peserta didik lebih fokus pada saat mendengar video penggunaan aplikasi GeoGebra. 9. Untuk mengetahui proses berpikir kritis, kreatif dalam pemecahan masalah, maka peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Dan di setiap kelompok dibagikan LKPD untuk didiskusikan bersama-sama dengan kelompoknya, dan hasilnya dipresentasikan di depan kelas. 10. Di akhir pembelajaran, untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, maka peserta didik mengerjakan kuis sehingga hasil dapat langsung teranalisis. Dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan. 1. Semua dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 2. Tercapainya kegiatan sesuai dengan harapan.
3. Mampu menjawab tantangan dunia pendidikan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 dalam abad 21 ini, yaitu guru memiliki kecakapan 4C, guru lebih inovatif dan dinamis dalam mengajar di kelas dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? 1. Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias pada saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan sampai proses pembelajaran selesai. 2. Memudahkan peserta didik memahami pelajaran. 3. Hasil evaluasi peserta didik bisa terrealisis sehingga guru mempunyai gambaran sejauh mana ketercapaian indikator. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? 1. Respon kepala madrasah sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 2. Rekan sejawat sangat positif dan antusias, sehingga mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran yang telah saya lakukan, karena berdampak besar terhadap motivasi belajar siswa dan mampu menjawab tantangan pembelajaran di era revolusi 4.0 dan society 5.0 dalam abad ini. Yang menjadi faktor keberhasilan yaitu 1. Bimbingan dari dosen pembimbing dan guru pamong PPG dari awal sampai akhir kegiatan PPG. 2. Kerjasama antar teman sejawat, peserta didik, dan kameramen. 3. Dukungan kepala madrasah dan teman sejawat yang turut membantu mempersiapkan alat dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran. 4. Situasi dan kondisi sangat mendukung terlaksananya kegiatan PPL aksi ke-1 dan aksi ke-2. 5. Dapat mengantisipasi atau mengatasi tantangan yang dihadapi sebelum hari pelaksanaan PPL 1 dan ke-2. 6. Berusaha melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah direncanakan. Terima kasih saya ucapkan sedalam-dalamnya kepada 1. Dosen Unisma khususnya Bapak Profesor Dr. Surahmat MSI dan guru pamong PPG Ibu Umul yang selama ini telah membimbing saya dalam pelaksanaan PPG dari awal sampai akhir. 2. Teman-teman PPG yang selalu kompak saling membantu. 3. Kepala madrasah dan rekan sejawat di Madrasah Aliyah Negeri Bontang yang mendukung dalam kegiatan PPG saya. 4. Semua pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu dalam pelaksanaan PPG.